habis waktu. Kalau begitu Linda sebentar di sana. Si apa di sini? Febri di sini. kamu Ya, sana. Oke. Oke, kau ke sana. Sama si itu, sama siapa namanya? Sini. Oke. Iya. Kamu di tengah. Iya. Haleluya. Bokap kan. Ya. Harus Febri yang banyak orang. Jadi enggak apa-apa kan ya teman-teman ya? Kita mau rilis MKC dulu, tapi dipisah nanti videonya ya. Sudah bisa? Dipisah nanti videonya, Jo. Yang Sudah bisa ini? nanti nggak kita nggak dianggap ini campur aduk. Oh ya udah, berarti mati dulu nanti buat judul Betul. baru. Iya. Oke, sip. Sudah? Ya, kita mulai ya sebentar. Oke. Enggak apa-apa maksudnya. Gelap nggak? Kalau gelap terangin lampu di sana, di belakang. Sudah. Oke. Oke, ya. Ya, ini manusia yang bercahaya terus, walaupun dalam gelap tetap bercahaya. Siap. Namanya juga Kamarudin, Baik. cahaya bulan. Ini cahaya bulan tuh Kamarudin. Oke. Oke, sudah siap? Hitung. Selamat pagi Indonesia, Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat-sahabat di Eropa, Amerika, dan Australia yang sedang mendengarkan live dari kami. Dan sekarang untuk ketiga kalinya saya dengan pengacara MKC duduk bersama untuk meluruskan berita-berita baik di YouTube ataupun berita elektronik dan koran-koran online, semuanya memberitakan hal yang nyinyir ataupun hal yang tidak dari A1. Berita utama ini kita dengarkan dari pengacara MKC Pak Kamarudin, Martin, dan Febri. 3 orang ini yang kami percaya oleh keluarga kami untuk pembelaan MKC. Apa yang paling baru tentang berita ini? Berita terbaru terkait dengan pemeriksaan Muhammad Kosman atau Haji Muhammad Kosman alias MKC beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Kamis ya. Saya ketika mengajukan saksi-saksi untuk diminta keterangan di lantai 15 dalam perkara lain, tiba-tiba perwira menengah senior dari Propam Mabes Polri bertelepon kepada saya. Dia ingin meminta keterangan daripada klien saya terkait dengan terduga aparatur, mulai dari berpangkat Irjen Pol sampai dengan perwira menengah, perwira pertama hingga bintara, terkait apa yang dialami MKC selama penangkapan sampai penahanan. Ketika itu saya katakan bahwa saya ini sedang mendampingi saksi-saksi juga di Cyber Polri di lantai 15 dalam perkara lain. Dan informasinya klien saya MKC tidak mau dimintai keterangan karena alasan traumatik apabila pengacaranya tidak hadir. Oleh karena itu saya menginformasikan kepada rekan saya Febri dan rekan Martin, tetapi rekan Martin juga sedang berada posisinya di Jawa Barat mendampingi suatu kasus atau menangani suatu kasus, sehingga saya katakan karena kami para pengacaranya saat ini tidak bisa begitu saja hadir ketika dimintai perbantuan untuk mendampingi, maka saya ulur kurang lebih 2-3 jam. Sehingga di satu sisi saya harus mendampingi saksi-saksi di lantai 15, di sisi lain saya turun ke bawah ke basement 1 untuk mendampingi MKC guna dimintai keterangan sebagai korban. Nah, tapi permintaan keterangan ini untuk kepentingan akan segera diadakan sidang pemeriksaan terhadap para terduga, yaitu aparatur kepolisian yang bertanggung jawab, mulai dari penjaga, kepala rutan dan sebagainya, termasuk tersangka Irjen Pol dan kawan-kawan. Maka ketika itu saya dampingi, mulailah pemeriksaan demi pemeriksaan
tiba-tiba ada satu hal yang selama ini masih ditutupi atau belum semuanya diberitahukan oleh MKC kepada keluarganya, termasuk kepada penasihat hukumnya, bahwa ternyata ketika MKC ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021, beliau dimintai keterangan di Polda Bali tanpa penasihat hukum, dimintai keterangan juga di Jakarta tanggal 25 setelah tiba di Bareskrim Polri tanpa didampingi penasihat hukum, walaupun 15 orang penasihat hukumnya yang terdahulu sudah menunggu di ruang tamu, tapi tidak diberitahukan. Kemudian tengah malam dimasukkan dia ke ke rutan Bareskrim Polri, dan di rutan Bareskrim Polri itu sudah terencana semua niat jahat mereka atau dugaan kejahatan mereka. Pertama, seluruh sel dibuka, tidak ada yang digembok, dan itu sudah saya periksa sendiri, saya lihat sendiri bersama rekan-rekan saya maupun keluarga di CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik Dirtipidum. Bagaimana mereka semua leluasa keluar dari selnya dan semua berkumpul di satu sel, yaitu di sel nomor 11. Sel nomor 11 itu adalah tempat ditangkap dan ditahannya MKC. Kemudian ada lagi informasi tambahan dari klien saya bahwa gembok yang dipakai untuk menggembok atau untuk mengunci sel daripada MKC adalah gembok nomor 14. Jadi gembok nomor 14 dipakaikan ke sel nomor 11. Harusnya 14 ke 14, 11 berpasangan kepada 11. Kemudian diberitahukan lagi yang paling mengagetkan bahwa yang pertama kali masuk ke dalam sel nomor 11 di ruang MKC ditahan itu adalah seorang yang terpapar aksi radikalisme, intoleransi dan atau dugaan terorisme, yaitu ketua atau salah satu ketua Laskar Jihad. Nah, inilah permasalahan bangsa ini, ada Laskar Tentara Nasional Indonesia, ada pula laskar lain, laskar agama, kan begitu ya. Ketua Laskar Jihad ini mengkomando, diduga berinisial M, dia mengkomando beberapa temannya, termasuk Irjen Pol itu di bawah komando dia. Jadi ternyata bukan Irjen Pol komandannya. Komandannya adalah Panglima Laskar Jihad. Jadi Irjen Pol ini hanya anak buah dari Panglima Laskar ini. Dia mengkomando, masuk ke dalam ruangan, lalu menginterogasi atau memintai keterangan. Yaitu ada proses verbal di lantai 15, ada pula proses verbal atau permintaan keterangan di lantai basement 1. Kalau yang di lantai 15 versi Polisi Republik Indonesia, kalau yang di yang di basement itu versi Polisi Agama. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan YouTube yang diupload oleh MKC. Pertanyaan pertama terkait dengan pertanyaan tentang jin, sebagaimana dimaksud oleh surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu ditanyakan apakah itu ada atau bukan. Ketika MKC menerangkan bahwa itu ada, si penanya ini tidak yakin bahwa itu ada. Nah, sehingga dia langsung dipukul. Mana mungkin ada itu, kamu ngarang-ngarang aja, langsung dipukul wajahnya atau mengenai juga pelipisnya. Itu yang memulai pertanyaan dan pemukulan itu adalah Panglima atau terduga Panglima Laskar Jihad dari ormas tertentu. Setelah dikomandoi oleh Panglima ini, maka dihasut juga anggotanya, yaitu terduga Irjen Pol NB. Ikut juga bertanya, menanyakan hal yang lain yang juga ada di dalam YouTube daripada atau konten YouTube daripada MKC. Lalu MKC menjelaskan bahwa ada itu, saya hanya membaca saja, silakan dibuka, ditunjukkan bacaannya, tetapi si sang jenderal Irjen Pol NB ini tidak percaya, juga melakukan pemukulan. Sebagian lagi yang lain mengikuti.
ada yang menginjak, ada yang memukul, dan seterusnya. Dan semua berlari tumpah ruah dari sel-sel yang lain ke sel nomor 11. Tapi ajaibnya tidak ada polisi yang berseragam, padahal terekam sangat baik. Tidak ada yang tersembunyi. Dan rekaman itu pun terbuka karena inisiatif kami ketika kami menginvestigasi ke lantai 9 bahwa ternyata ada CCTV yang sangat canggih di lantai 9 sehingga tidak mungkin lolos dari pengamatan daripada petugas jaga, kecuali petugas jaganya itu pergi entah kemana. Lalu MKC ini berteriak-teriak minta tolong gitu. Lalu Panglima Laskar Jihad itu bersama dengan Irjen Pol mengatakan, Irjen Pol LB, percuma kamu berteriak karena malam ini tidak ada polisi yang berjaga. Malam ini polisi tidak ada yang berjaga. Jadi kamu mau berteriak apapun percuma. Kira-kira begitulah bluffing daripada Panglima Laskar Jihad yang berinisial M ini dan Irjen Pol. Kemudian sang jenderal atau terduga jenderal ini atau Irjen Pol NB ini membawakan, mohon maaf, feses atau tinja atau tai. Kemudian menutup mata daripada si, ini yang berita terbaru ini, berdasarkan pemeriksaan Propam, menutup mata daripada si MKC, kemudian memaksa membuka mulutnya. Lalu mohon maaf, sekali lagi 1000 kali mohon maaf, ini ada di dalam BAP Propam, lalu menyuapkan atau memaksa atau menjejali atau mencekoki feses, tinja atau tai ini ke mulut daripada MKC dan memaksanya harus ditelan. Inilah kengerian yang sangat luar biasa. Saya tidak mengerti pendidikan dari mana diperoleh orang-orang ini untuk bisa sanggup dan tega melakukan itu. Memaksa seorang hamba Tuhan untuk memakan itu feses atau tinja secara paksa. Ada yang berperan memegang tangannya, berperan memukuli, ada yang berperan mengintimidasi, ada yang berperan membelaping bahwa percuma berteriak, tidak akan ada polisi malam ini karena semua petugas polisi malam ini dibebas tugaskan, artinya tidak akan ada yang melihat. Kemudian mencekoki atau menyuapi dengan tinja tadi untuk dimakan. Setelah dimakan baru mereka puas. Kemudian karena fesesnya juga berserakan di mana-mana, baru diperbolehkan untuk cuci tangan, cuci muka, karena berauran juga sampai ke muka, ke kepala, dan ke baju, termasuk ke dinding dan ke dipan. Dan itu mereka lakukan di atas dipan. Ada yang berdiri menginjak, ada yang memukul, ada yang menteriaki, dan seterusnya. Kurang lebih begitulah yang dialami oleh MKC. Kemudian sang jenderal juga di ruang yang sama di sel 11 juga cuci tangan. Setelah itu terulang lagi terus penyiksaan itu. Jadi penyiksaan itu kurang lebih terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 1 dan terus berulang-ulang hingga pukul 3. Nah, sudah puas mereka menyiksa. Pagi itu barulah ada tahanan yang lain yang baik, yang hatinya baik. Mereka membantu membersihkan kotoran-kotoran atau feses itu, baik yang ada di dinding, yang ada di dipan, maupun yang ada di lantai. Ada juga sebagian yang baik dari antara tahanan itu memberikan parfum untuk memparfumi ruangan itu karena saking baunya yang dari feses yang beredar itu. Habis itu MKC sudah kelelahan, kesakitan dan sebagainya, tertidur hingga sore hari. Tidak ada petugas yang membangunkan hingga sore hari. Kemudian di sore hari pukul 15, masih di tanggal 26, ada 2 orang diduga anggota Polri yang tidak berseragam dan atau juga bisa sebagai petugas tahanan yang dimanfaatkan untuk memanggil-manggil dari setiap ruangan.
membukakan kunci daripada tahanan daripada MKC, kemudian membawa klien kami NKC untuk diperhadapkan kepada penyidik Siber Polri atau Cyber Polri lantai 15. Kemudian ketika yang bersangkutan dibawa dari ruang 11, di luar sana sudah berkeliaran Irjen Pol dan kawan-kawan menunggu. Dan ketika dia digiring oleh petugas yang memanggil dari 2 orang ini, kembali sang jenderal memanggil, kamu ke sini, kan begitu. Karena dipanggil, MKC bergegas terus menuju ke depan mau keluar, tetapi dihalangi oleh 2 orang yang memanggil ini. Artinya ada peran daripada yang mengeluarkan dia dari sel yang diduga sebagai anggota Polri yang tidak berseragam atau petugas yang disuruh oleh anggota Polri untuk menjemput dari selnya. Kemudian karena dihalangi dia lewat, kamu menghadap dulu ke sang jenderal. Maka ketika itu sang jenderal mengintimidasi, jangan banyak mulut, jangan melapor polisi, atau kamu saya habisi, anak istrimu dan pengacaramu. Artinya ada ancaman kepada 3 pihak. Kepada MKC akan dibunuh karena mereka mengatakan mereka sudah siap untuk membunuh. Kemudian akan membunuh istri dan anak-anaknya, juga akan membunuh pengacaranya apabila MKC bercerita atau melakukan pelaporan. Kemudian MKC ini di dalam ancaman tersebut menyatakan iya, tidak akan cerita. Lalu si penyidik dan atau suruhannya membawa MKC naik ke lantai 15. Setelah nyampe lantai 15, penyidik cyber yang melihat dia bisa benar-benar tidak tahu, bisa juga pura-pura tidak tahu. Loh, kenapa kamu? Kurang lebih begitu. Karena dilihat wajahnya semua sudah biru kehitam-hitaman, badannya sudah babak belur, dan diduga tulang-tulangnya sudah ada yang patah akibat perbuatan daripada segerombolan yang di basement 1 itu atau di rutan Barreskrim Polri. Kemudian setelah dijelaskan, karena dia sudah sekarat, sulit bergerak, maka dia pun dibawakan ke SPKT Barreskrim Polri untuk membuat laporan polisi, kemudian dibawakan ke rumah sakit Polri hanya sekedar visum, tetapi tidak diobati, tidak dirawat juga. Di sisi lain, para pengacara terdahulu tetap masih menunggu di lantai 15. Kemudian penyidik Cyber Polri bersama perwira-perwiranya paling senior di situ menginformasikan kepada advokat dan atau penasihat hukum yang berjumlah 15 menunggu di situ. MKC baik-baik saja, MKC hanya isolasi mandiri karena MKC diduga terpapar COVID dan sebagainya. Kemudian maka para pengacara ini juga atau penasihat hukum ini menginformasikan kepada publik, media cetak dan elektronik, bahwa MKC baik-baik saja, hanya saja masih melakukan isolasi mandiri. Nah, ini menurut hemat kami ini adalah penyebaran hoax atau penyebaran berita bohong yang bersumber dari perwira-perwira senior Cyber Polri. Sehingga menurut hukum, siapa yang menyebarkan berita bohong harus dipidana. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Kapolri dan Kabar Reskrim supaya penyidik-penyidik di Cyber Polri ini juga dijadikan tersangka untuk dimintai keterangan. Karena mereka menyebarkan hoax atau berita bohong. Kemudian mereka melawan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Karena kenapa? Advokat itu dijamin oleh undang-undang. Sama halnya dengan polisi dijamin oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Ada juga Undang-Undang Kejaksaan, ada juga Undang-Undang Kehakiman. Sehingga ketika ada proses menegakkan hukum dengan cara melawan hukum, itu satu kejahatan. Karena kejahatan itu tidak hanya saja yang melakukan, tetapi juga yang melakukan pembiaran juga. Yang saya sebut dengan strict liability dan vicarious liability. Sehingga oleh karena itu, karena ini ada kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian
mengesampingkan atau melawan undang-undang tentang hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal 50 sampai pasal 48. Juga melawan dan mengesampingkan hak-hak daripada tersangka dan penasihat hukumnya yang diatur dari pasal 69 sampai pasal 74, khususnya pasal 72, di mana penyidik tidak mau memberikan turunan berita acara kepada tersangka maupun kepada penasihat hukumnya walaupun sudah diminta secara lisan maupun tertulis, tetapi sampai detik ini mereka tidak mau memberikan dengan alasan tidak diizinkan oleh Dirsyber Polri atau pada Barreskrim Polri. Maka menurut saya apa yang mereka lakukan itu bukanlah penegakan hukum tapi adalah kejahatan hukum. Oleh karena itu semua langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Cyber Polri ini harus ditolak demi hukum karena tidak sesuai hukum acara. Polisi betul dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian. Pengacara juga dijamin hak-haknya dan kewenangannya, yaitu tugas pokok dan fungsinya diatur juga oleh Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Jaksa juga dijamin undang-undang, hakim juga dijamin oleh undang-undang. Tetapi dalam proses beracara ada hukum material, ada hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang disangkakan kepada MKC yaitu pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 dan pasal 45 Undang-Undang ITE junto pasal 156 dan 156A KUH pidana. Junto pasal-pasal lainnya termasuk informasinya termasuk sampai ke TPPU karena persembahan-persembahan yang diterima penceramah dan atau pendeta itu pun dianggap sebagai kejahatan atau kriminalisasi suatu perbuatan hukum tanpa ada diatur lebih dahulu dalam hukum. Kemudian dalam menegakkan hukum material ada hukum acara. Ini yang tidak boleh lupa. Ada hukum acara. Yaitu hukum acara proses bagaimana menegakkan hukum material. Inilah yang harus dipatuhi oleh caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ternyata penyidik Cyber Polri tidak mematuhi hukum acara. Tidak patuh kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau disebut dengan KUHAP. Nah, kalau menegakkan hukum di luar daripada KUHAP, nah ini bukan proses penegak hukum tapi adalah hukum semau gue, hukum suka-suka, dan inilah kejahatan. Inilah yang selalu kita mintakan kepada Kapolri dan Kabar Reskrim supaya orang-orang yang bertindak sebagai penegak hukum dengan melawan hukum di Cyber Polri itu saya minta segera diberhentikan untuk sementara sampai ada putusan yang mengadili mereka secara kode etik apakah layak apa tidak sebagai penegak hukum dan diganti dengan penegak hukum lain. Karena Polri kan ada sekira kurang lebih 427.000, tentu masih banyak anggota Polri yang lain yang bisa disiapkan menjadi penyidik Cyber Polri di situ. Dan saya minta kepada Kapolri dan Kabar Reskrim supaya semua penyidik yang sudah terpapar di Cyber Polri ini segera dinonaktifkan dulu supaya kebenaran material terungkap, supaya keadilan tercapai dan supaya kepastian hukum ada. Ini mengherankan bagi kami sebagai pengacara, sampai detik ini kami tidak bisa menerima turunan berita acara. Mengherankan juga bagi kami di mana hak tersangka berhak untuk berobat. Apalagi dia yang disiksa juga oleh penyidik-penyidik Polri bersama dengan Karutan Polri di ruang Barreskrim Polri atau di ruang tahanan Barreskrim Polri. Tetapi sampai detik ini tidak dibawa berobat walaupun kami mohon secara tertulis maupun secara lisan. Dan kami mohonkan juga kepada Presiden, kami mohonkan juga kepada Ketua DPR, kami mohon juga kepada Ketua MPR, kepada Jaksa Agung, kepada Ketua Mahkamah Agung. Termasuk lembaga-lembaga lain, termasuk Komnas HAM, LPSK. Tapi semua petinggi lembaga negara ini semua diam saja. Ketika kami belum bersurat, semua mereka cari panggung di media cetak elektronik mengatakan silakan minta perlindungan hukum kepada LPSK. Langsung kami sambut setelah kami jadi pengacaranya, tetapi setelah kami kirim surat kami sampai detik ini belum dijawab dan belum juga ditanggapi. Oleh karena ini, supaya negara kita ke depan semakin baik, supaya tidak ada kemunafikan, dan supaya tidak ada kace-kace yang lain, maka kita perlu melawan penegak-penegak hukum yang bersifat melawan hukum perbuatannya. Kemudian, selain kasus MKC ditutupi 2-3 minggu kepada pengacara yang sebelumnya, mereka selalu mengatakan ke publik, menyatakan bahwa MKC isolasi mandiri, MKC baik-baik saja.
ini adalah kebohongan publik. Kebohongan publik tidak boleh. Karena kenapa? Anggota Polri itu adalah representasi daripada negara. Mereka tidak berhak untuk berbohong, tidak berhak untuk berdusta. Karena mereka telah menikmati gaji mereka dari pendapatan kita, yaitu pajak, maka seharusnya lah mereka jujur dan berterus terang kepada masyarakat Indonesia. Tidak memberikan kebohongan-kebohongan. Karena mereka kenapa? Mereka adalah pengurus-pengurus negara kita, khususnya pengurus di institusi Polri, yang seharusnya bertindak jujur dan berterang serta transparan. Kemudian MKC pada tanggal 26 dalam keadaan menderita kesakitan, dalam keadaan sulit bergerak, tetap dimintai keterangan hingga pada jam 23 setelah dikeluarkan dari rutan pada jam 15. Ini juga kejahatan. Seharusnya meminta keterangan adalah kepada orang yang sehat, bukan kepada orang yang sudah tersiksa, yang sudah remuk badannya, yang sudah babak belur mukanya, seperti yang beredar di berbagai media sosial. Artinya, perlakuan mereka ini sangat tidak bisa diterima secara hukum. Tetapi, penyidik Cyber Polri tetap memintai keterangan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tengah malam pada tanggal 26 di bulan Agustus 2021. Dan itu juga tidak diberitahukan kepada penasihat hukum atau advokat yang sudah menunggu di lantai 15. Seolah-olah tidak ada pemeriksaan MKC mulai dari penangkapan tanggal 25 sampai tanggal 26. Sehingga rekan-rekan saya advokat yang menunggu di luar, mereka nyaman-nyaman saja dan memberi informasi kepada publik bahwa MKC belum bisa ditemui, belum bisa dimintai keterangan atau belum bisa diperiksa karena alasan isolasi mandiri. Demikian dan seterusnya. Sehingga pada tanggal 15 September, karena beberapa kali pengacara gagal tidak berhasil bertemu dengan MKC, setelah pergantian 2 kali pengacara, maka kami pada tanggal 15 September 2021 resmi menjadi pengacara atau penasihat hukum dari MKC. Dari situlah dalam 2-3 jam kami investigasi dan saya minta kepada penyidik Cyber Polri, saya calon advokat yang bersangkutan, saya minta dinaikkan ke lantai 15. Waktu itu informasinya masih menyatakan isolasi mandiri. Saya katakan saya tidak peduli. Saya tidak takut COVID. Coba naikkan. Saya mau bertemu beliau. Saya mau lihat dia menandatangani surat kuasa. Saya tidak mau titipkan surat kuasa kepada penyidik. Saya mau lihat. Dan saya harus interogasi dulu yang bersangkutan sebelum menandatangani surat kuasa saya. Maka oleh karena itulah, sebelum rekan-rekan saya yang lain, sebelum keluarga dan sebelum Pak Saipudin datang, MKC sudah dinaikkan ke lantai 15. Kemudian setelah dinaikkan, kami diberi kesempatan untuk bertemu, tetapi dalam keadaan pengawalan yang sangat ketat. Artinya tidak diberi ruang dan waktu untuk bertemu empat mata dengan MKC. Kemudian saya bertemu MKC di ruang penyidikan dan meminta anggota Polri meninggalkan kurang lebih 5-10 menit supaya kami ada hak privasi. Barang 5-10 menit. Tetapi penyidik Cyber Polri menolak dengan alasan harus dikawal. Jadi diperlakukan seperti terorisme. Kemudian kesempatan bagi saya, maka saya interogasilah MKC ini di hadapan penyidik perwira pertama dan juga dikawal penyidik perwira pertama 2 orang di belakang. Maka saya tanyalah semuanya, mulai daripada kapan dia dilapor, terungkaplah bahwa dia dilapor tanggal 21 dan ditangkap tanggal 25 Agustus 2021. Dari sini saya dapat menggambarkan bahwa orang yang melaporkan ini adalah orang petinggi negara ini. Karena terbukti dalam 2-3-4 hari sudah melakukan penangkapan sejak dilaporkan. Pertanyaannya, kapan mendiknya dilengkapi? Mendik itu administrasi penyidikan. Kapan dilakukan penyelidikan? Kapan dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan saksi? Karena memanggil saksi itu butuh waktu 3 hari paling singkat. Kemudian kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status menjadi tersangka? Dan mengapa tersangka tidak diberi hak untuk memberikan hak jawab
sebagai terlapor atau calon tersangka. Seharusnya dia dipanggil dulu sebagai saksi, dimintai keterangan supaya duduk persoalannya itu jelas. Ada versi pelapor atau versi korban, ada versi terlapor atau terduga atau tersangka. Seharusnya demikian. Tetapi yang dilakukan oleh penyidik Cyber Polri adalah langsung pergi ke Bali menangkap tanggal 25, kemudian langsung memintai keterangan, kemudian membawa ke Bareskrim Polri, kemudian mengatur segala sesuatunya itu di lantai bawah, tidak ada polisi yang berjaga menurut CCTV. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Panglima Laskar atau terduga Panglima Laskar, termasuk Irjen Pol yang mengatakan bahwa pada malam hari ini percuma teriak-teriak karena tidak ada petugas polisi yang berjaga. Dan itu memang terlihat di dalam CCTV, tidak ada petugas polisi yang melerai atau yang berjaga pada malam hari itu. Oleh karena itu saya cukup beralasan mengatakan bahwa semua petugas yang harusnya berjaga malam itu, baik itu Bintara, tapi saya tidak mau Bintara karena Bintara itu sebetulnya di bawah perintah perwira, maka semua perwira yang harusnya berjaga malam itu saya minta supaya dijadikan tersangka, termasuk atasan daripada kepala rutan itu yang mengatur semua kejahatan ini. Karena menurut kita ini tidak pantas penegak hukum berperilaku sebagai pelaku kejahatan hukum. Itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan. Barangkali ada teman-teman mau tambahin, silakan. Bang, mau nanya boleh? Silakan. Ya, Iya, bisa nggak cuplikan dari hasil CCTV itu disebar ke kita, media begitu? Baik. Cuplikannya aja, jadi tidak Itu semua. pertanyaan yang sangat bagus. Video itu adalah properti daripada Bareskrim Polri. Ada di lantai 9 dalam penguasaan Bah Tahti. Kami ini penasihat hukum, kami di luar institusi Polri. Tetapi karena undang-undang mengatur, kami berhak dan berwenang sesuai tugas pokok dan fungsi kami memberi nasihat hukum, konsultasi hukum, dan mendampingi klien ketika dimintai keterangan. Tetapi untuk menguasai video itu tentu kami tidak punya wewenang. Nanti itu akan dilimpah ke jaksa, kemudian oleh jaksa penuntut umum dilimpah lagi ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu akan dibuka. Tetapi kami sudah melihat itu di lantai 4. Ketika telah disita video itu dari CCTV Bah Tahti lantai 19, kami sudah melihat diputar. Disaksikan oleh rekan saya Martin, disaksikan oleh rekan saya anaknya MKC Febri, disaksikan juga oleh istrinya. Kami lihat itu diputar dan dimintai apakah ini video ini benar. Kemudian karena video itu kan berupa gambar yang bergerak, maka ditanya ini siapa dengan cara dilingkari oleh penyidik, ada lingkar biru, ada lingkar kuning dan sebagainya. Ini siapa, ada apa peran ini, apa peran itu. Nah, maka MKC telah menjelaskan peran dari masing-masing. Artinya pengakuan juga telah didukung oleh Irjen Pol. Sudah dibuat surat pengakuan. Kemudian selain surat pengakuan, beliau mencabut lagi pengakuannya itu. Artinya percuma dicabut pengakuan itu karena sudah terekam di dalam CCTV. Itu bisa jadi barang bukti nggak? nanti? Sudah pasti. Sudah, ya? Karena ketika saya menjadi penasihat hukum MKC, langkah pertama yang saya lakukan adalah bertanya kepada penyidik Cyber Polri. Tetapi karena penyidik Cyber Polri berdusta atau tidak memberi keterangan yang benar, maka saya tidak cukup hanya menerima keterangan penyidik Cyber Polri. Maka saya turun ke SPKT. SPKT itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Bareskrim Polri. Di SPKT juga mereka berusaha menutupi, tapi saya maklum karena mereka itu kan tidak cukup kuat, karena di situ petingginya itu hanya perwira menengah ke bawah, ditambah dengan brigadir-brigadir atau yang diperbantukan di situ atau disebut dengan bintara. Tetapi walaupun demikian, ada upaya menutupi di SPKT dengan mengatakan bahwa Irjen Pol NB sudah tidak ada di rutan dan sudah lama tidak ada di rutan itu karena sudah dia dikirim ke rutan lain. Itu kata perwira di SPKT. Saya tidak percaya begitu saja, karena mereka itu tentu di bluffing atau diminta untuk berdusta. Maka karena banyak juga teman-teman saya di SPKT itu, maka saya mengajak mengobrol di belakang layar. Diam-diam mereka mengatakan, "Bang, off the record, abang silakan naik ke lantai 4.
berkasnya sudah kami limpah ke sana. Lalu saya minta surat laporan polisinya, mereka tidak ada yang berani memberitahu laporan polisi atau tanda bukti laporan polisinya, TBL-nya. Maka saya bersama dengan rekan saya ajak mereka termasuk istrinya dan anaknya ke lantai 4. Di lantai 4 saya gunakan pendekatan yang berbeda. Saya katakan, bang, karena kebetulan saya kenal juga yang menangani perkara MKC, dia sebagai korban siapa ya? Subdit 1, 2, atau 3? Langsung disebutkan Subdit 3. Lupa saya siapa namanya itu. Langsung disebutkan namanya. Maka saya pun langsung minta diantarkan ke subdit yang bersangkutan. Nah, ketika saya sampai di tempat yang bersangkutan, beliau sedang sembahyang, sholat. Maka saya tanyakan kepada temannya, abang itu kemana? Lagi sholat sebentar. Nah, kebetulan dia sholat. Saya tidak menggunakan lagi metode pertanyaan seperti tadi, apakah ada laporan polisi, apakah ada visum. Langsung saya tanyakan, sudah sejauh mana perkembangan penanganan perkara MKC. Artinya, saya doktrin bahwa sudah ada laporan polisi, sudah ada korban, sudah ada pelaku. Maka yang bersangkutan yang sudah habis sembahyang, maka dia pun langsung berkata jujur, siap bang, sore ini akan saya tangani. Loh, sudah 3 minggu kok baru akan ditangani? Sudah disita CCTV? Belum bang, sore ini akan kita sita. Sudah dimintai keterangan dari korban? Siap bang, sore ini akan kita panggil. Apakah terlapor sudah dimintai keterangan? Siap bang, sore ini akan kita panggil. Semua sore itu ada keajaiban Tuhan. Jadi yang mau saya katakan, Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun kebohongan itu ditutupi 2-3 minggu kepada pengacara terdahulu dan kepada publik. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan oleh almarhum Profesor Dr. J. Sahitapi, biar kebohongan itu berlari secepat kilat, kata beliau. Saya ulangi ya, biar kebohongan itu berlari secepat kilau, suatu saat pasti jatuh juga oleh kebenaran. Nah, karena kita membawa suara kebenaran, menginvestigasi suatu kasus yang sudah dibohongi 3 minggu, terungkap hanya 2-3 jam. Itu yang bisa saya katakan. Kemudian, saya sebelum sampai di Dirtipidum ini, sudah mendengar informasi di lantai 15 bahwa ada kiriman minuman ke kamar daripada MKC. Yang mengirim minuman mineral ini adalah para pelaku atau terduga pelaku. Sehingga wajar dan beralasan MKC takut terhadap minuman itu karena semacam ada bisikan yang menahan tangannya, katanya bahwa dia tidak berani meminum. Ada satu botol yang diduga ada lubang sekecil jarum, maka dia tertahan tangannya untuk tidak meminum walaupun dia haus. Maka dia minta kepada penyidik Cyber Polri, tolong minuman itu dikeluarkan dari sel nomor 11 atau sel saya, karena khawatir nanti malam saya dipaksa untuk meminum itu. Tetapi penyidik Cyber Polri mengatakan tidak berwenang. Padahal tersangka itu berada dalam kekuasaan penyidik untuk kepentingan umum, tapi dia mengatakan tidak berwenang. Lalu saya meminta kepada penyidik Dirtipidum, karena dia penyidik atau penyelidik untuk korban. Dia pun mengatakan, kami tidak berwenang bang. Yang berwenang itu penyidik Cyber Polri. Nah, ini ada 2 institusi di bawah Barreskrim saling tuding. Wewenang Cyber Polri, wewenang Dirtipidum. Kemudian, itulah ihwal atau tuntunan Roh Kudus. Sehingga saya naik ke lantai 19 untuk mencari tahu karutan. Siapa yang berwenang? Ternyata ketika saya masuk ke lantai 9, saya ketuk ruangannya, tidak ada polisi satupun di ruang Bahtahti. Tiba-tiba saya didapat suguhan tontonan yang sangat menarik, yaitu ada CCTV yang sangat canggih, yang lebarnya sangat luar biasa besarnya. Saya menonton, karena tontonan itu menarik, langsung saya ajak rekan-rekan saya dari luar, Febri dan Martin, kemudian istrinya juga saya ajak, ayo ada tontonan yang menarik, kita lihat yuk. Kami lihatlah di situ, kamar per kamar ada CCTV. Orang masuk diperiksa ada CCTV. Orang keluar diperiksa ada CCTV. Kemudian di lorong-lorong ada CCTV. Bahkan mohon maaf, orang sembahyang pun direkam CCTV. Orang lagi sholat. Jadi tidak mungkin polisi tidak tahu dalam 3 minggu. Karena ada rekaman CCTV.
yang tentunya ada recordingnya juga, recordnya. Nah, berdasarkan itulah saya minta kepada penyidik sita. Ada CCTV yang sangat canggih. Yang saya katakan pada yang lalu itu, tikus pun kalau lewat pasti kelihatan saking canggihnya. Dan saya sudah berbicara kepada perwira tinggi secara off the record bahwa itu CCTV sangat canggih dan sangat mahal. Sehingga mereka juga mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin mereka tidak tahu dalam 2-3 minggu itu. Oleh karena itulah saya minta kepada penyidik segera sita, jangan akan-akan karena keburu dihapus nanti. Maka puji Tuhan, penyidik Dirtipidum telah menyita dan telah memutar CCTV itu di hadapan saya dan menjadi objek pertanyaan di dalam BAP korban MKC. Itu artinya sudah menjadi objek pertanyaan. Dan kemudian orang-orang yang ada dalam CCTV itu sudah di screenshot dan dilingkar-lingkari, ini siapa, ini siapa, ini siapa, apa peran ini, peran ini, peran itu. Artinya semua sudah terang benderang. Jadi percuma orang membuat alibi-alibi di luar sana bahwa mengatakan yang dimaksud dengan tindakan terukur itu yang sudah diakui bukan berarti menganiaya. Semua terang benderang di dalam CCTV itu. Dan CCTV itu adalah merupakan alat bukti berdasarkan Undang-Undang ITE. Terima kasih. Oke, satu lagi Bang. Boleh ya nanya? Ya, Satu lagi. silakan. Nanti dulu, yang lain. Ada yang dari yang lain? Kalau tidak ada yang lain, silakan. Oke, yang ini. Jadi yang sekarang itu berkembang begini Bang, isunya. Bahwa ini kesannya mengecilkan kasusnya MKC gitu dengan kasus penganiayaan ini. Gimana itu tanggapannya Bang? Jadi kesannya seperti itu dan itu yang Tidak ada pengecilan kasus. Justru yang kita minta adalah kejujuran dan transparansi. Konon ada yang bernama Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Tentu semua umat Nasrani dan Katolik di seluruh dunia tidak bisa menerima ini. Karena kenapa? Karena di salib itu ada Jesus Christ atau Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat umat manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras mereka ataupun golongan mereka. Karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu datang kepada seluruh umat manusia, Yahudi atau non-Yahudi, Nasrani atau Nasrani. Dia tidak datang kepada agama tertentu, tapi dia datang untuk orang yang berdosa yang menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, maka dosanya diampuni dan dia berhak masuk ke surga. Tetapi ada Abdul Somad mengatakan yang disalib itu adalah jin kafir. Ketika ada penanya, apakah itu pertanyaan benaran dari umat atau dia sendiri yang menciptakan pertanyaan itu, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang mengatakan, hatiku menggigil ketika melihat salib, katanya. Maka Abdul Somad mengatakan, itu karena di salib itu ada jin kafir, mengatakan, haleluya, haleluya. Saya sudah berumur 47 tahun. Saya belum pernah melihat jin kafir, apalagi memanggil haleluya, haleluya di salib itu. Dan saya sudah mencari tahu di seluruh kitab suci. Tidak ada yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Yang ada adalah dalam kitab Injil, bahwa di salib itu ada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, disalib untuk dosa-dosa kita sebagai kurban penebusan. Itu yang ada. Jadi jelas-jelas apa yang dikatakan oleh Abdul Somad ini adalah penistaan, yaitu menista Tuhan dan menodai Roh Kudus. Karena ini sudah diterima oleh negara-negara beradab, khususnya negara-negara Katolik dan Kristen, bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus, dan ada dasarnya, yaitu tertulis dalam Injil. Bahkan sebelum terjadi sudah ada nubuatan ribuan tahun yang lalu, yaitu zaman Musa, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Kemudian juga sudah dinubuatkan oleh Yesaya atau Nabi Yesaya, sebagaimana Yesaya 9 ayat 5. Kemudian juga sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi setelahnya, yaitu Nabi Yahya kalau menurut saudara-saudara kita. Kemudian juga setelah dia datang, malaikat surga berseru-seru, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, Juru Selamat manusia. Artinya malaikat sendiri juga mengatakan itu Tuhan yang diperlihatkan kepada para gembala dari timur. Kemudian oleh Abdul Somad mengatakan
yang disalib itu adalah jin kafir. Nah, ini penodaan. Tetapi ketika Abdul Somad mengatakan itu dan terjadi keresahan, Bareskrim diam saja. Mereka menikmati tontonan yang tidak menarik itu. Padahal itu sudah disiarkan di berbagai media cetak dan elektronik dan telah menimbulkan keresahan. Tapi karena yang melakukan itu adalah Abdul Somad dan kawan-kawan, itu dianggap dakwah atau ceramah, bukan sebagai penistaan. Tetapi kalau kita bicara tindak pidana, karena tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalilnya di dalam kitab maupun dalam referensi-referensi buku lainnya, maka inilah kejahatan yang harus diusut oleh Bareskrim Polri. Oleh karena itulah saya bersurat kepada Kapolri, Kabareskrim Polri, Dirtipidum dan Dircyber, tangkap Abdul Somad dan kawan-kawan. Saya juga bersurat kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, dan yang lain-lainnya, saya minta juga tangkap. Kalau MKC menjawab atau menanggapi atau tergoda atau terpancing menjawab itu adalah hak jawab sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, bahwa apabila ada suatu pemberitaan, baik itu di YouTube, di televisi, atau media cetak elektronik, atau di jurnalisme, yang menyatakan sesuatu hal merugikan kita tanpa konfirmasi, atau disebut dengan istilah kafir both side, maka pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban berhak melakukan hak jawab. Nah, tugas daripada jurnalisme adalah hak koreksi, mengoreksi pemberitaan yang sudah terjadi, karena sudah ada hak jawab. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Abdul Somad harus menyadari, karena dia sebagai public figure, dia harus menyadari bahwa ketika dia berceramah, dia harus menyadari bahwa ceramah dia itu akan diposting atau akan divideokan atau akan direkam oleh orang-orang lainnya termasuk media maupun jemaatnya. Kira-kira begitu. Silakan. Ya, ada. Kamarudin, saya dari Narwastu. Siap. Apakah ini saya mengambil kutipan dari Denny Siregar Siap. yang selalu mengatakan bahwa kasihan Kristen itu karena mereka minoritas, pesimis kalau melaporkan setiap kasus seperti Abdul Somad tadi. Apakah standar ganda memang berlaku di negara ini? Betul, jadi memang ada standar ganda. Itulah yang saya sebut dengan hukum psikopat. Psikopat itu bisa baik, tiba-tiba bisa jahat, tiba-tiba bisa baik lagi. Nah, ini yang saya sebut standar ganda. Kenapa? Kalau saudara-saudara kita yang berpaham radikalis dan intoleran terus membahas kitab Alkitab itu atau Injil itu, walaupun tidak ada wewenangnya untuk membahas itu, dengan cara mengkutip-kutip sepotong-potong, dengan cara menista, seperti misalnya Menasim Ali mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram hasil perjinahan daripada Bunda Maria yang suci dengan tentara Romawi, dan itu diposting di berbagai media termasuk YouTube. Bareskrim diam saja, padahal seluruh orang tahu bahwa Yesus adalah orang yang sangat suci, di mana kitab suci saudara kita yang Islam mengatakan itu sebagai Isa Al-Masih. Bahkan Isa Al-Masih itu di dalam kitab suci saudara-saudara kita umat muslim disebut sebagai manusia tersuci di dunia dan di akhirat, kan begitu. Nah, tapi ketika ada Menasim Ali mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil perjinahan, berarti kan hasil dosa, karena Bunda Maria yang suci dianggap telah berzina dengan tentara Romawi sehingga lahirlah Yesus. Bareskrim Polri menikmati aja. Itu suatu hal yang menarik buat mereka, dan itu mereka menganggap itu ceramah. Mereka menganggap itu adalah dakwah. Ini yang standar ganda. Oleh karena itulah saya katakan, sepanjang penerapan hukum di Republik ini adalah standar ganda, sampai kapanpun akan ada MKC lain yang tergelitik dan tergoda untuk menjawab. Dan ketika dijawab, Bareskrim Polri melihat yang menjawab itulah penista agama. Inilah yang tidak benar. Hukum harus diterapkan secara benar. Hukum harus diterapkan secara baik. Hukum harus diimplementasikan secara equal atau disebut dengan equality before the law, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi di pemberitaan itu, baik di YouTube itu, kalau kita lihat Menasim Ali, dia mengaku sebagai ustadz, tapi yang dibahas tiap hari bukan Al-Quran dan hadis atau fikih. Yang dibahas tiap hari adalah kekristenan atau Alkitab. Ada lagi Irene Handono, dia justru tidak membahas Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang dibahas terus-menerus sesuai selera dia adalah Alkitab, dengan mempelesetkan atau mengutip sepotong-potong dengan mengatakan baru pada tahun 325 Masehi Yesus dilantik sebagai Tuhan. Padahal saya katakan tadi, ketika manusia jatuh ke dalam
dosa di dalam Taman Eden, Tuhan sudah melakukan permusuhan antara ular dan yang disimbolkan sebagai iblis dengan Adam dan Hawa. Maka keturunan Hawa yang disebut anak manusia akan meremukkan kepala ular. Siapakah anak manusia itu? Adalah Yesus. Yesus itu disebut anak manusia. Artinya ribuan tahun yang lalu sudah ada janji kedatangan Yesus itu. Kemudian saya bilang tadi, bahkan di kitab Musa 1500 tahun sebelum datang Yesus sudah dibuatkan juga, yaitu di Ulangan 18 ayat 15. Kemudian 800 tahun sebelum Yesus sudah dibuatkan juga dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya 95. Kemudian sebelum datang lagi dinubuatkan lagi. Artinya banyak nubuatan yang sudah terjadi. Jadi kalau dikatakan misalnya ada standar ganda, ada. Itulah yang saya sebut tadi, kalau mereka yang berpaham radikalis itu hanya sedikit sebetulnya, yang berpaham intoleran itu mengutip-ngutip Injil atau Alkitab untuk selera mereka. Penyidik Bareskrim Polri melihatnya sebagai dakwah atau ceramah. Tapi ketika dijawab oleh umat Kristen dan Katolik, maka itu adalah penistaan. Ini yang harus kita edukasi. Ke depan Polri tidak boleh lagi seperti ini menerapkan hukum. Dan itu juga yang saya minta kepada Presiden, Ketua DPR, Komisi 3, dan Jaksa Agung, Mahkamah Agung, sama Ketua MPR, Mahkamah Konstitusi, KPK, dan sebagainya itu, termasuk Pradi. Mari kita bangun bangsa dan negara ini tidak lagi mabuk agama oleh orang-orang tertentu. Banyak orang, teman-teman saya, kiai yang hebat-hebat, yang menyatakan bahwa kami adalah tidak disebut dengan Islam yang baik kalau tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Loh, kenapa ini beda? Kan begitu ya? Sehingga kita juga sangat akrab. Bahkan kami satu grup dengan para kiai-kiai dari NU. Loh, kenapa mereka ini hebat-hebat, kan begitu? Artinya hanya segelintir orang yang selalu menista. Tetapi Bareskrim Polri menganggap itu adalah sebagai dakwah atau ceramah. Silakan. Jadi tidak benar kalau kasus penganiayaan ini dibesar-besarkan. Dan kebetulan lagi viral, masalah ini harus diperhatikan oleh rekan-rekan wartawan. Dan banyak sekali berita-berita itu beredar bahwa pengacara kami ini tidak sigap, tidak benar. Dan banyak siaran-siaran live yang mereka lakukan itu, baik yang apalagi yang di Kristen, YouTuber Kristen itu salah memahami semua. Tetapi apa yang dijelaskan ini sudah terang semuanya dan nggak perlu ditambah-tambah lagi, saya kira. Jadi kalau mau bertanya, tanya kepada kami. Ini berita asli dan A1. Itu yang qualified dan tanpa sedikit pun kami tambahkan. Kalau saya yang ngomong mungkin bisa dikatakan agak provokasi sedikit. Tetapi kalau ini pengacara kami yang sudah bertungkus lumus, mandi keringat, peras otak, dia tiap hari bagaimana menjaga Muhammad KC ini di dalam penjara. Jangan sampai terjadi hal yang buruk terhadap dia. Karena masih terancam terus hidupnya. Jadi itu yang perlu disampaikan oleh saya khususnya. Dan itu kotoran siapa itu? Harus ditanya, siapa yang punya kotoran itu? Boleh aku tambahin sedikit? Silakan. Apa? Persepsi tadi. Apa? Tadi pertanyaannya adalah mengenai mengalihkan isu dengan mengecilkan kasus yang awal ya. Jadi gini, teman-teman pers ya, kita harus lihat dulu. Kasih nama dulu, Bang. Nama saya Martin Lukasi Manjuntak. Di sini justru Polri gagal menganalisis resiko. Jika saja tidak ada kasus penganiayaan, kami akan konsentrasi untuk membela Pak Kacih pada kasus yang sudah menjerat beliau. Namun, terjadilah sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Di sini Pak Kacih sudah dihakimi berdasarkan persepsi sosial. Padahal hukum itu bukan berdasarkan persepsi sosial, melainkan berdasarkan hukum itu sendiri melalui vonis hakim. Di sini dia sudah diadili oleh hukum rimba, di mana dia disiksa, dianiaya, dan bahkan direndahkan harga dirinya dengan disuruh makan kotoran manusia. Saya tanya, pengajaran dari mana bisa orang itu dikasih makan kotoran manusia di mana? Dalam budaya Indonesia tidak ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kepolisian tahu, malah ditutup-tutupin. Malah
kita sebagai pengacara yang tadinya tergabung dalam 15 orang ini tidak diperlakukan secara kooperatif dan tidak dianggap hak-hak kami berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hak tersangka. Tidak dihargai keberadaan Tidak advokat. dihargai keberadaannya. Lalu sekarang ketika terjadi penganiayaan dan kami bersuara, setelah kami tahu dari yang bersangkutan dalam hal ini tersangka, lalu di framing lagi bahwa seakan-akan kami membesar-besarkan hal yang sebenarnya harusnya tidak dibesar-besarkan. Ini persepsi macam apa kalau seperti ini? Kita mau bawa kemana? Iya. Tolonglah teman-teman, kita harus equal. Bukan kita mau membesarkan ini, enggak. Kalau kami tidak teriak, jangan-jangan ini tidak diproses. Jadi kita harus fair melihat. Bukan kami membesar-besarkan mengenai penganiayaan, bukan. Kami juga akan siap untuk berjuang membela hak hukum Pak KC di kasus dugaan penistaan ataupun ujaran kebencian ataupun Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1946. Tapi ini juga hak asasi manusia seseorang, tidak bisa dibiarkan seperti ini. Jadi itu tidak benar. Kami tidak pernah membesar-besarkan terhadap kasus ini, tidak. Sama. Itu mungkin, terima kasih. Ya, ada yang bertanya itu apakah Muhammad KC itu ditangkap untuk disiksa? Coba jawab. Jadi hukum kita begini. Polisi itu dalam hal terjadi kejahatan dia sebagai penyelidik dan atau penyidik. Penyelidik dalam arti belum yakin ada tindak pidana, maka diselidiki dulu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Kalau sudah ada bukti-bukti, antara lain bukti-bukti itu kan bisa keterangan saksi minimal 2 orang, ada surat atau akta, ada petunjuk dan sebagainya, ada keterangan ahli, maka ditingkatkan statusnya jadi penyidikan atau pro justisia, statusnya menjadi tersangka, kan begitu ya, sudah ditemukan tersangkanya. Maka penyidik itu tugasnya adalah membuat terang masalahnya, bukan menyiksa, membuat terang masalah. Masalahnya apa? Apa perbuatannya? Misalnya dugaan penistaan. Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Siapa tersangka atau pelakunya? Siapa saja saksinya? Apa saja bukti-buktinya? Kalau sudah lengkap semua itu dilimpah kepada peneliti berkas, dalam hal ini jaksa penuntut umum karena perkara umum. Maka jaksa meneliti, maka jaksa bisa membuat P18, bisa juga P19. P19 itu membuat petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Setelah petunjuk jaksa atau P19 itu dilengkapi, maka polisi atau penyidik mengirim lagi berkas itu kepada jaksa penuntut umum. Itu kalau sudah lengkap dinyatakanlah itu P21. Kalau sudah P21, maka penyidik mengirim lagi tersangka dan barang buktinya, yaitu berupa berkas-berkas dan barang bukti termasuk tersangkanya, itulah P21 tahap 2 atau P22. Jadi tugas penyidik di situ. Dan orgasme atau daripada penyidik itu adalah P21 dan P21 tahap 2 itu. Itulah klimaksnya. Tugasnya itu tidak ada untuk menyiksa. Dasar hukum dari mana polisi bisa menyiksa? Apalagi sampai membunuh misalnya gitu kan. Apalagi ini diskenariokan ketika habis diperiksa di lantai 15. Padahal ada penasihat hukumnya hanya beda dinding. Di dinding sebelah ada 15 orang advokat. Di dinding sebelah dia diperiksa. Tapi tidak diberitahu secara jujur bahwa ada advokatnya di situ. Kepada MKC dan kepada advokat yang 15 dikatakan ini kena COVID, belum bisa diperiksa atau belum bisa ditemuin atau harus masih isolasi mandiri. Ini kan dusta. Tidak ada dasar bagi penyidik atau Polri untuk berdusta. Dari mana coba? Tidak ada. Kalau memang belum bisa ditemui, katakan tidak bisa ditemui karena alasan yang benar menurut hukum. Jangan dikatakan dia kena COVID padahal tidak kena COVID. Paham nggak kira-kira gitu? Ya. Jadi inilah yang terjadi. Kemudian, kenapa saya bilang ini sistematis? Tanggal 4 September, kami belum jadi pengacara, sudah ada upaya memaksa MKC untuk mencabut laporan. Yaitu dengan format yang disodorkan oleh para tersangka, pelaku kejahatan itu. Pertanyaannya, ini apa sih ini? Kok sudah kejadian tanggal 26, kok masih bisa tanggal 4 leluasa pelaku mengintimidasi? Awas lu, kalau nggak dicabut saya bunuh kamu. Saya bunuh keluargamu, anak istrimu. Saya bunuh pengacaramu. Maka akibatnya, melihat kejamnya ancaman ini, MKC pun menandatangani surat pencabutan itu yang dikonsep oleh para pelaku di dalam rutan itu. Ini rutan macam apa ini? Kok orang bebas mengancam di dalam? Tanpa ada. Seharusnya di sana ditempatkan detasemen BRIMOB untuk mengawal, kan begitu.
supaya tidak bebas si Irjen Pol ini maupun Pankini Malaskar ini mengatur-atur kepala rutan. Kemudian akhirnya MKC mencabut tanggal 4 September dan menyatakan menandatangani perdamaian yang disodorkan oleh pelaku. Kemudian atas dasar itulah katanya penyidik Cyber Polri tidak mau bekerja lagi sampai saya datang karena sudah berdamai. Memangnya ini tindak pidana delik aduan? Bukan. Tindak pidana itu bisa terjadi diketahui polisi atau menjadi objek perkara karena 4 hal. Pertama, karena tindak pidana berdasarkan laporan. Modelnya model B. Laporan boleh. Tindak pidana bisa karena diketahui oleh penyidik. Laporannya model A. Tindak pidana bisa karena delik aduan. Artinya tanpa pengaduan penyidik tidak bekerja. Dalam perkara rumah tangga misalnya. Perkara perzinahan misalnya. Kemudian tindak pidana bisa karena tertangkap tangan atau tertangkap basah, istilah pasaran gitu atau istilah terminal gitu, tertangkap basah katanya. Loh, ini kan bukan delik aduan. Mengapa penyidik Cyber Polri diam saja dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 15 September? Kalau saya tidak datang, ini tidak jadi ini barang. Ketika saya datang saya katakan, ungkap, saya tidak mau ini. Ini kejahatan. Ini tidak boleh. Saya punya kewajiban melindungi Polri. Menjadi Polri yang profesional. Yang bekerja sesuai hukum. Karena saya calon pemimpin negara ini di masa yang akan datang. Saya tidak mau Polri seperti ini. Saya tidak mau negara kacau seperti ini. Kalau tidak ada yang peduli kepada negara, saya peduli. Sebagai anak cucu pendiri negara ini, saya peduli. Itu saya katakan. Maka pada saat itulah penyidik yang bersangkutan sore ini akan dipanggil. Sore ini akan disita CCTV. Sore ini akan dipintai keterangan dari korban. Sore ini akan dikirim surat panggilan kepada terlapor. Semua sore ini. Ini apa? Ya. Apakah selama 3 minggu ini Kapolri, Kabarreskrim, Dirtipidum, Dircyber dan Kasubditnya tidak tahu? Saya yakin tahu. Kemudian Kabak Tahti itu kan Kombes Pol. Di atasnya Karorenmin. Itu bintang 1. Apakah dia setelah melihat CCTV itu tidak tergerak hatinya untuk melaporkan atau untuk menindaklanjuti? Sedangkan tindak pidana tadi, kalau ada terjadi tindak pidana, kita masyarakat Indonesia wajib melaporkan. Loh, ini Polri loh. Kalau masyarakat saja wajib melaporkan tindak pidana, bagaimana dengan Polri sebagai penegak hukum? Dia lebih wajib lagi karena tugas dan jabatannya dengan gajinya yang diterima dari masyarakat. Lebih wajib dia. Kalau masyarakat bisa dipidana kalau menyembunyikan kejahatan atau tidak melaporkan terjadi kejahatan, misalnya narkoba. Dia tahu ada pengedar narkoba tapi dia diam saja. Itu bisa kena tadi omission, pembiaran. Dia bisa kena tindak pidana peredaran narkoba. Lah bagaimana dengan Polri yang mengetahui tanggal 26 tapi diam saja sampai tanggal 15? Kenapa harus Kamarudin Simanjuntak yang turun baru dikerjakan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan ini juga PR kita ke depan supaya menguji material undang-undang kepolisian supaya Kapolri bisa nanti dari sipil. Mudah-mudahan saya bisa jadi Kapolri juga nanti. Kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi supaya kita benahin institusi Polri ini. Tidak boleh Polri seperti ini. Saya mau Polri yang profesional. Saya mau Polri pelindung pelayan masyarakat yang baik. Bukan sebagai pagar makan tanaman. Itu cita-cita. Hah? Jadi jaksa. Jaksa juga harus objektif. Seperti MKC ini kan. MKC ini korban juga loh. MKC ini korban 2003. Kenapa saya katakan korban? MKC ini anak seorang kiai. Namanya Kiai Sunet. Benar ya? Dia pengajar guru agama. MKC ini juga Pak Haji. Bahkan pernah tinggal di Arab Saudi. Istrinya juga informasinya 3 kali hajah. Bahkan kerja juga di Arab Saudi. Gitu. Tapi dia didatangi informasinya Tuhan Yesus tahun 2003. Karena dia didatangi, maka saya sebut tadi korban. Yang tadinya hidupnya nyaman, didatangi Tuhan Yesus, dia harus memikul salib. Dia doakan orang gila yang sudah kakinya sudah dipasung. Informasinya sudah sangat lama dipasung. Didoakan langsung sembuh. Karena bisikan daripada Roh Kudus atau Yesus dan sebagainya itu. Karena sembuh, beberapa hari lagi sudah bisa manjat kelapa. Maka peristiwa itu terus. Akibat daripada tindakan itu,
ketika orang bertanya, kenapa kamu doakan dia bisa sembuh? Doa apa? Dikatakan doa dalam nama Yesus. Maka masyarakat sekitar menjadi tidak suka. Dia diusir. Mau disahadatkan kembali. Padahal dia masih Muslim. KTP-nya sampai hari ini, sampai detik ini masih Muslim. Gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian diusir dia. Kan dengan diusirnya dia kan korban. Diusir dari kampung halamannya. Pindah ke Pangandaran. Diusir lagi. Pindah ke Bandung. Diusir lagi. Pindah ke Cikarang. Diusir lagi. Pindah ke Bali. Sekarang di Bali ditangkap. Dia korban juga loh. Maka kalau kalian misalnya siapapun yang merasa tidak terima dengan keadaan ini, laporkan saja kepada polisi Yesus itu kalau kalian sanggup. Karena Yesus yang menjumpai dia. Sehingga terjadi seperti ini. Kalau kalian sanggup, laporkan saja ke polisi. Gitu loh. Jadi itu yang mau saya katakan. Jadi tolonglah, karena sudah diatur dalam pasal 28, kebebasan orang beribadah dan beragama atau memilih agamanya, itu sudah dijamin konstitusi. Kemudian di pasal 29 juga sudah dijamin oleh pemerintah, Undang-Undang 45. Jadi tolong, mau apapun agamanya, mau apapun kepercayaannya, biarkanlah masing-masing memilih sesuai keimanannya. Tidak usah diintervensi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saudara-saudara, cukup dulu. Ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ini belum bertanya tadi. Silakan, apa, Pak? Ya, silakan. Mau saya tanyakan, saya Agus, sudah sejauh mana sekarang untuk masalah dugaan penistaan agama itu, kemudian laporan tentang penyiksaan MKC? Baik. Dua kasus ini. Sejauh ini dari pertanyaan penyidik sepertinya sudah segera P21. Karena penyidik pada pemeriksaan terakhir pada hari Kamis, dia sudah bertanya tentang konten pasal 116 KUHP, yaitu apakah tersangka akan mengajukan saksi yang meringankan. Karena saksi meringankan ini telah diatur dalam pasal 116 KUHP, juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, maka kami bersama-sama dengan tersangka telah mengajukan 6 nama saksi yang meringankan. Biasanya kalau sudah ada pertanyaan saksi yang meringankan, maka itu tidak lama lagi sudah P21. Atau mungkin juga tidak lama lagi SP3, kan begitu. Karena kenapa? Ada keajaiban. Semua kata-kata yang diucapkan atau semua narasi dan atau kalimat yang diucapkan oleh MKC ini bisa dibuktikan kepada penyidik. Dan penyidik membuka sendiri di depan mata saya internetnya bahwa memang kata-kata itu ada, tertulis. Nah sekarang, penistaan apa yang dilakukan oleh MKC kalau ada dasarnya? Artinya, MKC mengatakan soal jin, ada, baca ini. MKC dituduh melakukan yang lain, ada, baca ini. Artinya, semua bacaan yang diucapkan oleh MKC ini ketika dibuka penyidik di depan saya di internet, ada. Lalu penistaan apa? Kan begitu? Atau permusuhan apa? Saya malah khawatir orang-orang yang benci ini belum membaca. Seperti halnya si Irjen Pol dan Panglima ini, Panglima Laskar ini. Nggak ada itu karena dibilang nggak ada, dipukuli. Padahal dibilang tidak ada, kami periksa bersama penyidik, ada. Padahal saking emosinya Panglima Laskar ini sama Irjen Pol ini dibilang, itu mana mungkin ada. Langsung dipegang tangannya, dipukuli, kemudian matanya ditutup, dimasukin, mohon maaf, feses ke mulutnya untuk dimakan. Karena dia berpikir itu tidak ada. Padahal penyidik sendiri yang masih perwira pertama membuka di internet penyidik itu, bukan di internet saya. Ada tulisan itu. Lalu penistaan macam apa? Itu loh. Jadi mengenai perkara dia sebagai korban, sejauh ini sudah diperiksa dia sebagai korban dan saya dampingi. Kemudian dia juga sudah diperiksa sebagai korban untuk kepentingan propam. Propam kan untuk memeriksa aparatur, mulai dari Irjen Pol sampai dengan penjaga rutan, kepala rutan, sama kepala penjaga, kan begitu. Itu sudah dimintai. Dan saya minta kemarin itu harus sampai ke atas, jangan hanya sebatas di Bintara. Kasihan akan Bintara ini. Dan Bintara itu juga saya tanya, kamu kenapa ini bisa begini? Siapa di belakangmu? Siapa pimpinanmu? Dia juga mengakui ada yang memerintah dari atas, gitu loh. Jadi kan kasihan kalau Bintara dikorbankan padahal dia diperintah dari atas. Oke, kalau begitu siapa yang memerintah? Semua keterangan yang memerintah itu siapa saja sudah saya berikan kepada Propam.
dia tidak memberitahu kepada saya, tapi memberitahu katanya kepada Propam. Karena saya sudah berbicara dengan salah satu yang bertugas malam itu. Dan ajaibnya itu juga Tuhan atur. Nah, dia datang ke dalam ruang pemeriksaan di SBMN 1, dia dimintai oleh Propam untuk memfoto. Jadi kami di situ dipoto. Nah, Propam mengatakan, ini loh salah satu yang bertugas malam itu. Di sini itu ada merah-merah, berarti dia pejabat. Kalau dia pangkat-pangkatnya dilingkari merah, dia pejabat. Maka langsung saya samperin, Pak, bagaimana kejadiannya? Siapa yang memerintah Bapak? Nah, dia mengakui ada yang memerintah. Yang memerintah itu tentu atasan, nggak mungkin bawahan memerintah atasan. Nah, siapa namanya? Semua nama-nama itu sudah saya berikan kepada Propam atau penyidik Propam kan gitu. Jadi sudah terang benderang, tidak lagi yang ditutupi gitu loh. Jadi kalau ada dibangun narasi-narasi di media mainstream tanpa mengkonfirmasi kepada kita sebagai pengacara sah daripada MKC, itu adalah hanya framing. Mereka lah yang memframing. Karena saya juga heran kenapa media-media mainstream memframing persoalan ini hanya mengundang pengacara daripada Irjen Pol NB dan kawan-kawan tanpa pernah mengkonfirmasi kepada MKC maupun kepada penasihat hukumnya. Gitu loh. Jadi inilah kepada teman-teman jurnalisme juga supaya memahami undang-undang jurnalisme dan juga memahami kode etik bahwa memberitakan suatu berita itu wajib namanya cover both side, wajib konfirmasi, ada hak jawab dan seterusnya itu, ada hak koreksi. Jadi jangan membuat suatu pandangan atau jangan menjas, tapi memberitakan saja apa kata korban, apa kata pelaku dan atau penasihat hukumnya kan begitu. Terima kasih. Oke. Sudah sesi terakhir, kita sudah mendengar dengan luar biasa penjelasan dari pengacara utama kami, pengacara yang terpercaya, bahkan mampu mengungkap banyak hal yang tertutup selama ini. Dan paling seminggu lagi kami baru melakukan siaran ulang, bukan siaran ulang, siaran baru, lanjutan tentang kasus-kasus yang beliau tangani. Saya percaya dukungan ini luar biasa. Indonesia maju, Indonesia tumbuh, Indonesia jaya. Hukum, pendidikan, dan kemanusiaan di Indonesia martabatnya selalu baik dan akan hebat kalau kita punya pengacara-pengacara yang hebat. Saya sangat percaya bahwa Indonesia ini akan leading ke depan di antara bangsa-bangsa yang telah maju bersama. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya. Salam merdeka.